Polisi di Jawa Timur ini mengalami kejadian aneh setelah menendang seorang Habib saat sedang menilang. Ternyata, Bribka Ardi berdiri tegap di pinggir jalan. Wajahnya dingin, matanya tajam mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Dia dikenal sebagai polisi lalu lintas yang keras dan tanpa ampun. Tak peduli apakah yang ditilangnya itu miskin atau kaya, tua atau muda, semua dianggap sama di matanya. Baginya mereka adalah sumber uang dan keuntungan. Pagi itu, sebuah mobil hitam sederhana melaju pelan. Di balik kemudi, duduk seorang kakek bersorban putih. Wajahnya tenang, teduh, dan penuh wibawa. Dia adalah Habib Al-Khair, seorang ulama yang sangat dihormati di daerah itu. Melihat mobil itu, Bribka Ardi mengangkat tangannya. "Hentikan," perintahnya tegas. Sopir Habib segera menepikan mobil ke pinggir. Bribka Ardi melangkah pelan mendekat, lalu mengetuk keras jendela mobil. "Saya mau periksa surat-suratnya," katanya ketus. "Ini Pak surat-suratnya, semuanya lengkap," jawab supir Habib sambil menunjukkan surat-surat yang dibutuhkan. Habib Al-Khair membuka jendela dan tersenyum lembut. "Ada masalah, Pak Polisi?" tanyanya. Tanpa menjawab, Bribka Ardi menyuruh sopir keluar, lalu mulai memeriksa mobil dengan kasar. Mobil ini tidak layak jalan. Dia menendang ban, memukul kap mesin, bahkan mencaci maki tanpa sebab. Melihat itu, Habib tetap sabar dan tersenyum, meski jelas ada ketidakadilan di depan matanya. "Tapi semua surat-surat kami lengkap, Pak, dan mobil ini juga sepertinya tidak ada masalah." Jelas Habib dengan tetap tenang dan tersenyum. Bribka Ardi hanya mendengus dan berkata, "Saya yang menentukan. Kalau saya bilang bermasalah ya bermasalah." "Bagaimana Anda bisa berkata seperti itu, Pak?" jawab Habib Al-Khair. Tiba-tiba, tanpa sebab jelas, Bribka Ardi menendang tubuh Habib hingga tersungkur ke tanah. Saat itulah kejadian aneh mulai terjadi. Bribka Ardi merasakan panas di seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar, wajahnya terasa gatal dan mulai bersisik. Para polisi yang melihat kejadian itu mulai panik. Warga di sekitar kejadian mulai berbisik-bisik, ada juga yang menjerit ketakutan. Habib Al-Khair tetap tenang dan bangkit dari posisinya setelah tersungkur ditendang Bribka Ardi. "Ingatlah, siapa yang menindas orang lain tanpa alasan akan mendapatkan balasannya. Allah Maha Melihat." Salah seorang rekan Ardi, Hanif, berusaha mendekat, tapi terhenti saat melihat wajah Ardi yang mulai berubah. Lidahnya bercabang, matanya menyipit vertikal, dan kepalanya perlahan berubah menjadi kepala ular raksasa. Suara manusia perlahan hilang, berganti dengan desisan panjang yang mengerikan. Mereka buru-buru membawa Ardi ke mobil patroli dan melaju ke rumah sakit terdekat, berharap ada dokter yang bisa menanganinya. Sesampainya di rumah sakit, para perawat yang melihat kondisi Bribka Ardi langsung berteriak histeris. Salah satu dokter senior, Dr. Haro, maju dengan ragu. "Ini manusia atau bukan?" gumamnya dengan wajah pucat. Pemeriksaan dilakukan, tapi alat medis tak mampu membaca detak jantungnya yang terlalu cepat. Suhu tubuhnya dingin seperti reptil, dan pupil matanya sepenuhnya berubah seperti seekor ular. Setiap kali berusaha bicara, hanya suara desisan yang keluar. Mereka saling berpandangan, tak ada satupun yang berani menyentuh Bribka Ardi. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, dengan lidah bercabang yang terus menjulur. Akhirnya, Dr. Haro angkat tangan tanda menyerah. "Bawa dia pulang saja. Kami nggak bisa menangani hal seperti ini," katanya dengan suara bergetar. Di rumah, suasana makin mencekam. Istrinya, Bu Sari, yang baru saja tiba, langsung menangis histeris begitu melihat wajah suaminya. Ini bukan suamiku. Ini bukan Ardi," teriaknya sambil mundur ketakutan. Ardi jatuh berlutut. Dalam hatinya, dia ingin sekali menangis, ingin memeluk keluarganya. Tapi bagaimana mungkin? Wajahnya kini sudah bukan manusia lagi. Dari luar, terdengar bisik-bisik warga. Kabar soal Bribka Ardi yang terkena kutukan karena menendang seorang Habib sudah menyebar cepat. Beberapa warga mulai berdatangan ke rumah itu. Ada yang penasaran, ada pula yang takut. Seorang tetua desa berkata, "Kita harus panggil ulama, mungkin masih ada jalan." Malam itu, seorang kiai bersama beberapa santri datang ke rumah Ardi. Mereka membawa perlengkapan ruqyah, berharap bisa membantu. Kiai itu duduk bersila, mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara lantang. Suasana di ruangan berubah drastis. Angin yang tadinya pelan kini berhembus kencang. Lampu bergoyang, udara terasa dingin seakan ada sesuatu yang berputar di dalam rumah.
Ketika sang kiai membaca ayat kursi, tiba-tiba tubuh Ardi kejang-kejang. Suara desisan panjang keluar dari mulutnya, menggema ke seluruh ruangan. Santri-santri mundur beberapa langkah, ketakutan. Tubuh Ardi terus berkedut, pembuluh darahnya menegang, dan kepalanya bergerak liar ke sana kemari. Sang kiai tetap tenang, meski keringat dingin mulai membasahi keningnya. Astagfirullah, ini bukan gangguan biasa, bisiknya. Ia lalu menyeka wajah Ardi dengan tangannya sambil terus membaca doa. Kalau ini kiriman jin dari bangsa keras, maka hanya Allah yang bisa mengangkatnya, ujar sang kiai pelan. Begitu rukyah selesai, ruangan kembali hening. Hanya suara angin malam yang terdengar di luar jendela. Sang kiai dan para santri pamit pergi, meninggalkan kesunyian yang berat di dalam rumah itu. Istri Ardi perlahan mendekat, menatap wajah suaminya yang kini tampak murung dan semakin menyerupai reptil. Ardi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya lirih. Ardi hanya bisa menggeleng, menyadari semua ini adalah akibat dari kesombongan dan sikap semena-menanya terhadap orang lain. Matahari baru saja terbit di langit timur, sementara suasana di rumah Bribka Ardi masih gelap dan suram. Malam sebelumnya, para ulama sudah berusaha keras menghilangkan kutukan itu, tapi tak satu pun yang berhasil. Bu Sari, istri Ardi, mulai putus asa. Dengan tangan gemetar, dia meraih telepon dan menghubungi 3 rekan suaminya, Aibda Herman, Brigadir Joni, dan Ibda Rahmat. Halo, Bu Sari. Ada apa? Suara Aibda Herman terdengar dari seberang. Herman, aku nggak tahu harus gimana lagi. Suara Bu Sari terdengar lemah dan gemetar. Aku ingat ada satu orang, seorang dukun tua yang terkenal di sini. Mungkin dia bisa bantu suamiku. Ketiga polisi itu saling berpandangan. Awalnya mereka tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Tapi setelah melihat sendiri wujud Ardi yang kini berkepala ular, tak ada lagi ruang untuk logika. Di sudut ruangan, Bribka Ardi duduk terpaku. Kepalanya kini benar-benar menyerupai ular besar. Matanya berkilau keemasan, kulitnya bersisik, tubuhnya semakin dingin, dan sesekali terdengar desisan panjang dari mulutnya. Tak lama kemudian, datanglah Mbah Wai, seorang dukun tua yang dikenal sakti di desa itu. Ia duduk bersila di hadapan Bribka Ardi, lalu menyalakan dupa dan mulai melafalkan mantra. Asap dupa mengepul memenuhi ruangan. Aroma mistisnya membuat suasana semakin mencekam. Tubuh Ardi mulai kejang. Matanya bersinar lebih terang, dan desisan yang keluar dari mulutnya semakin keras. Tubuhnya menggeliat seperti ular yang tengah marah. Semua orang mundur ketakutan, kecuali Mbah Wai, yang tetap duduk tenang di tempatnya. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbah Wai terhuyung ke belakang, matanya membelalak lebar. Wajahnya pucat, tangannya bergetar hebat. Seolah ada sesuatu yang menyerang balik dirinya. Bukan, ini bukan kutukan biasa, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Malam semakin larut, suasana makin menegang. Tak ada siapapun yang bisa membantu. Semua orang di rumah itu tahu waktu mereka tak banyak. Jika tak segera diatasi, kutukan Ardi bisa berubah jadi lebih buruk. Bagaimana kalau kita ke tempat Kiai Muhammad, usul Ibda Rahmat. Kebetulan dia juga seorang santri, dan yakin Kiai Muhammad mungkin bisa membantu. Tanpa menunda waktu, mereka langsung pergi ke pondok pesantren di desa sebelah. Para santri di sana menyambut kedatangan mereka dan segera mengantar ke kediaman Kiai Muhammad. Kiai Muhammad adalah pria parubaya, berwajah teduh dengan sorban putih melilit kepalanya. Saat mendengar kabar tentang Bribka Ardi, senyum di wajahnya perlahan memudar. Matanya menatap dalam, seolah tahu bahwa apa yang mereka hadapi ini bukan gangguan biasa. Setelah mendengar semua yang disampaikan, Kiai Muhammad menghela napas panjang lalu berkata, "Saya hanya bisa mencoba, tapi kalau ini benar-benar kutukan akibat perbuatan Pak Ardi, maka urusan ini sudah berat. Kutukan semacam ini tidak akan hilang sebelum pelakunya benar-benar menyesali perbuatannya dan meminta maaf dari hati yang paling dalam." Kiai Muhammad lalu mulai membaca doa-doa dan ayat-ayat suci seperti yang dilakukan sebelumnya. Suasana rumah terasa semakin berat, angin malam menderu pelan, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Setelah Kiai Muhammad mencoba, ternyata tidak berpengaruh apa-apa pada Ardi. Lalu Kiai Muhammad mengatakan, "Kalian harus mencari orang yang menjadi sebab musababnya. Ia akan muncul saat waktunya tiba, ketika hati kalian sudah benar-benar bersih dan siap menerima kebenaran." Malam semakin larut. Udara di teras rumah makin dingin, dan keheningan menyelimuti. Kiai Muhammad termenung, pikirannya dipenuhi rasa sedih. Rasanya hampir mustahil menemukan petunjuk malam itu. Bagaimana kalau kita berdoa dan mencari Habib Al-Khair?
katanya kepada Aibda Herman dan Ibda Rahmat. Itu ide bagus, sahut Herman. Kalau memang Habib Al-Khair adalah orang yang bisa menyembuhkan Ardi, mungkin Allah akan mempertemukan kita dengannya malam ini. Tanpa membuang waktu, mereka semua segera bersiap dan berangkat. Jalanan malam itu sunyi. Lampu-lampu jalan menyorot aspal basah yang hitam mengkilap. Suara jangkrik terdengar lirih dari kejauhan. Di dalam hati masing-masing, mereka berharap bisa menemukan penebusan untuk kesalahan Ardi. Mobil polisi melaju perlahan, hingga di tengah perjalanan, mereka tiba di jalan tempat kejadian dulu terjadi. Di sana mereka berdoa, "Ya Allah, kalau memang Habib Al-Khair yang bisa menyembuhkan Ardi, pertemukan kami di tempat ini malam ini." Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tak ada tanda-tanda. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, lampu sebuah mobil hitam tampak mendekat perlahan. Mata mereka melebar. Brigadir Joni segera memberi isyarat, melambaikan tangan agar mobil berhenti. Mobil itu menepi, dan ketika pintunya terbuka, seorang kakek berpakaian putih turun. Wajahnya tenang, sorban putih melingkar di kepalanya, dan tatapannya memancarkan wibawa yang luar biasa. Mereka pun mengajak Habib Al-Khair ke rumah Bribka Aridi. Sesampainya Habib Al-Khair di rumah Bribka Ardi, Bu Sari tak mampu menahan air mata. Dia langsung menyeka wajahnya, berlutut, dan menangis. Kehadiran Habib Al-Khair membawa suasana berbeda di rumah itu. Ketika Habib melangkah masuk rumah, tubuh Bribka Ardi yang selama ini dingin dan berat, perlahan terasa hangat. Begitu matanya menangkap sosok Habib Al-Khair, air mata Ardi mengalir deras. Dia jatuh berlutut di hadapan Habib, menangis sejadi-jadinya. Seiring doa-doa yang dibacakan Habib Al-Khair, kutukan itu perlahan memudar. Timbunan yang menutupi leher Ardi menghilang, sisik-sisik di wajahnya lenyap, dan tubuhnya kembali hangat seperti manusia biasa. Habib Al-Khair menepuk bahu Ardi dan berkata, "Ingatlah, nak, sombong dan zalim hanya akan mengundang kehancuran. Jadilah manusia yang rendah hati, adil, dan bijaksana. Sebab hanya dengan ketulusan, seseorang bisa benar-benar dihormati." Sejak kejadian itu, Bribka Ardi berubah. Ia menjadi polisi yang tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tapi juga dikenal karena kebaikan hati dan kebijaksanaannya. Ia selalu ingat, apa yang dulu menimpanya adalah peringatan bahwa kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan membawa petaka. Sejak kejadian itu, Ardi selalu menyimpan pelajaran berharga dalam hidupnya. Ia sadar, yang paling penting dari semua ini adalah bahwa Allah tidak pernah tidur. Setiap perbuatan, baik maupun buruk, pasti akan ada balasannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa kesombongan dan kezaliman hanya akan membawa kehancuran, dan ketulusan hati akan membawa keberkahan.